Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bogor. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 857366907 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Mulis dengan NIM 857345666. Saya Siska Priani dengan NIM 857364129. Saya Lisdawati dengan NIM 857369633. Saya Ulfa Pujia dengan NIM 857369619. Saya Dinda Putri Auliasari dengan NIM 857366881. Saya Siti Nurela dengan NIM 857369601. Saya Yuni Nur Sapitri dengan NIM 857367013. Saya Anti Kartika dengan NIM 857364849. Saya Ilham Haryanto dengan NIM 857367038. Kami di sini akan melaksanakan praktikum IPA modul 7 tentang optik. Dan kali ini akan melaksanakan kegiatan praktikum percobaan pemantulan cahaya. Selanjutnya akan dijelaskan bahan-bahannya oleh teman saya. Praktikum kali ini dengan tujuannya: 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Selanjutnya bahan-bahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut alat bahannya. Yang pertama ada cermin datar. Yang kedua ada senter. Yang ketiga ada laser. Yang keempat ada lilin. Yang kelima ada cermin cekung. Yang keenam ada busur. Yang kedelapan ada penggaris. Yang kesembilan ada kertas tabir. Yang kesembilan ada kertas HPS. Yang ke-10 ada korek api. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktikumnya sekarang. Selamat menyaksikan. Cermin datar adalah cermin yang biasa kita gunakan ketika bercermin. Sesuai namanya, cermin tersebut bentuk permukaannya datar. Bayangan hasil pemantulan pada cermin datar adalah maya, sama tegak dengan benda aslinya dan sama besar dengan benda aslinya. Cermin datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut: jarak bayangan ke cermin, jarak benda ke cermin, tinggi bayangan yang berbentuk sama dengan tinggi bendanya. Bayangan bersifat maya. Di dalam cermin datar terdapat 4 sifat bayangan, yaitu maya, sama besar dengan bidangnya, sama tegak dan menghadapnya, berlawanan arah terhadap bendanya. Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Kita ngambil jarak dari 4. Sekarang kita ngambil dari jarak 40 derajat. Oke, lalu ke 50 derajat. Lalu ke 60 derajat. Lalu ke 70 derajat. Dan yang terakhir 80 derajat. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu sama atau maya tidak nyata, sama besar, sama tegak, dan sama jarak benda ke cermin. Jarak bayangan ke cermin, pemantulan cahaya pada cermin atau pemantulan cahaya pada cermin. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya cembung dan bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Pada cermin cembung, bagian mukanya berbentuk seperti kulit bola, tetapi bagian muka cermin cembung melengkung keluar. Cermin cembung hanya dapat membentuk bayangan maya dari sebuah benda. Cermin cembung digunakan untuk spion kendaraan dan cermin pengawas di toko swalayan. Cermin cembung mempunyai sifat memperkecil bayangan benda dan menyebarkan sinar divergen.
Sekarang kita analisis jarak benda, yaitu sekitar 32 cm dan jarak bayangnya 28 cm. Oke. Nah, sekarang dari jarak benda yaitu 26 cm dan jarak bayangnya 34 cm. Lalu, jarak benda 34 cm dan jarak bayangannya 26 cm. Dan yang terakhir, jarak benda 19 cm dan jarak bayangnya 26 cm. Demikianlah praktikum IPA kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Selanjutnya, kita akan melaksanakan percobaan pembiasan cahaya yang bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi jalannya bekas cahaya, sinar pada belokan kaca. 2. Mengidentifikasi sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Selanjutnya, bahan dan alat akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada senter, yang kedua ada kertas, yang ketiga ada penggaris, dan yang terakhir ada kaca datar. Kaca datar, uangnya udah? Ininya enggak? Oh ini enggak? Oh iya Pak, belum ih. Dan yang terakhir, ulang intinya punya. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada senter, yang kedua ada kertas, yang ketiga ada cermin datar, yang keempat ada penggaris, dan yang terakhir ada busur. Selanjutnya, mari kita saksikan percobaan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan uji dari sudut datang. Oke, selanjutnya kita akan menemukan sudut datang dan sudut bias. Sudut datang yang pertama yaitu 30 derajat dan sudut biasnya 19,47 derajat. Yang kedua, 53 derajat dan sudut biasnya 30 derajat. Yang ketiga, 60 derajat sudut datangnya dan sudut biasnya 35,26 derajat. Dan yang terakhir, 77 derajat dan sudut biasnya 40,53 derajat. Selanjutnya, kita akan praktikum cermin cekung. Jarak benda dan jarak bayangan. Pertama, 17 cm untuk jarak benda dan jarak bayangnya 28 cm. Kedua, jarak benda 25 cm dan jarak bayangnya 20 cm. Dan ketiga, jarak benda 28 cm dan jarak bayangnya 17 cm. Dan yang terakhir, jarak benda 15 cm dan jarak bayangnya 28 cm.
Kesimpulannya adalah cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya, pada kasus sebatang pensil yang dicelupkan di dalam gelas yang berisi air. Dari samping akan terlihat pensil patah. Padahal pensil tidak patah. Kemudian, contoh pembiasan pada kolam renang yang dalam akan terlihat dangkal. Jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, contohnya air, maka akan dibiaskan menjadi garis normal. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan gelombang cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Pembiasan cahaya disebabkan adanya perubahan kelajuan gelombang cahaya ketika cahaya merambat melalui dua zat yang indeks biasanya berbeda. Hukum bias yaitu pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Alat dan bahannya yang pertama ada lampu, TL, dan kisi difraksi. Prosedur percobaannya yang pertama, susun lampu, penggaris panjang, dan kisi seperti gambar berikut. Kemudian, setelah lampu dinyalakan, lakukan pengamatan dengan menggunakan kisi 3000 celah per cm. Jika yang dipilih warna ungu, ukurlah jarak warna ungu yang Anda lihat ke lampu. Catat orde atau warna ungu ke beberapa dari lampu yang telah Anda amati tersebut. Kemudian ukur jarak kisi ke lampu. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik Meiji-ku Hibiniu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Dispersi merupakan pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya yaitu cahaya monokromatik. Dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medan bias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kegiatan praktikum 2 lensa cembung dan cermin cekung. Selanjutnya bahan-bahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Bahan yang pertama ada lilin, dinyalakan terlebih dahulu. Kemudian ada kertas untuk membuat bayangan. Ada cermin cembung dan ada cermin cekung. Yang pertama kita akan praktik cermin cembung. Lensa cembung, jarak benda, dan jarak bayang. Jarak benda 15,5 cm dan jarak bayangnya 34,5 cm. Yang kedua, 40 cm jarak bendanya dan jarak bayang 15 cm. Yang kedua, jarak benda 40 cm dan jarak bayang 15 cm. Yang ketiga, jarak benda 23 cm dan jarak bayang 20 cm. Dan yang terakhir,
jarak benda 30,5 cm, dan jarak bayang 15,5 cm. Sekarang, cermin cekung. Jarak benda, yang pertama jarak benda 33 cm dan jarak bayangnya 22 cm. Yang kedua, jarak benda 30 cm dan jarak bayang 31 cm. Yang ketiga, jarak benda 39,5 cm dan jarak bayang 29 cm. Dan yang terakhir, jarak benda 69 cm dan jarak bayang 29 cm. Kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan pada praktikum, maka dapat disimpulkan sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung dan cermin cekung tergantung letak benda berada pada ruang. Lensa cembung atau disebut lensa positif yang fungsinya adalah membiaskan atau meneruskan cahaya, refraktor. Cermin cekung disebut juga cermin positif atau converge karena sifat cermin cekung yang mengumpulkan atau memusatkan sinar yang jatuh padanya. Demikian praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.